Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kuliah kita dengan topik forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan ini adalah suatu teknik perencanaan operasi yang sangat diperlukan oleh perusahaan, di mana dalam perusahaan itu melakukan produksi, maka dia harus melakukan suatu perencanaan, ya. Perencanaan berapa kapasitas produksi yang harus dilakukannya dalam tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita lihat definisinya, forecasting atau ramalan itu adalah seni atau ilmu yang memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya. Memproyeksikan berarti memberi perkiraan atau perhitungan mengenai keadaan pada masa mendatang dengan menggunakan data yang ada sekarang, dengan suatu bentuk model matematis tertentu. Ya, jadi itu adalah definisi dari ramalan. Itu bagaimanakah keadaan produksi atau rencana produksi perusahaan di masa yang akan datang. Yaitu dengan mengambil data dari data-data yang ada sekarang dan data-data yang ada di masa yang lalu untuk membuat suatu forecasting atau peramalan produksi di masa yang akan datang. Definisi lain adalah peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Kemudian menurut Supranto, ramalan merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan bisa bersifat kualitatif, artinya tidak berbentuk angka, dan juga bisa bersifat kuantitatif, artinya berbentuk angka. Kemudian definisi selanjutnya menurut Heiser dan Render, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya di masa mendatang dalam suatu bentuk model matematis. Definisi selanjutnya menurut Murahartawati, peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang, sehingga kita dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Maka kita akan dapat merubah keadaan menjadi lebih baik dan jauh lebih berbeda di masa yang akan datang. Kemudian topik selanjutnya adalah meramalkan horizon waktu atau time frame. Horizon waktu itu adalah jangka waktu yang dipegang oleh suatu perusahaan atau investor di masa yang akan datang. Biasanya dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, peramalan jangka pendek, yaitu peramalan ini biasanya berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Namun umumnya kurang dari 3 bulan, disebut dengan peramalan jangka pendek. Yang kedua, peramalan jangka menengah atau intermediate, biasanya memiliki jangka waktu dalam hitungan bulan, dalam hitungan 1 tahun hingga 3 tahun. Kemudian peramalan jangka panjang adalah perencanaan lebih dari 3 tahun, ya, perencanaan 3 tahun atau lebih. Selanjutnya jenis-jenis peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi, yaitu peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, kemudian berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan misalnya, dan indikator perencanaan-perencanaan lainnya. Kemudian peramalan teknologi, yaitu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi dan dapat meluncurkan produk baru yang menarik, serta membutuhkan pabrik baru dan peralatan baru.
Kemudian peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas produksi, serta sistem penjadwalan produksi yang menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Itu disebut dengan peramalan permintaan. Kepentingan strategi peramalan. Peramalan yang baik sangat penting dalam semua aspek bisnis. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi mengenai permintaan, hingga permintaan yang sebenarnya dapat diketahui. Peramalan permintaan mengendalikan keputusan banyak bidang dan berpengaruh pada bidang sumber daya manusia, pada bidang kapasitas, dan pada bidang manajemen rantai pemasokan atau supply chain management. Tujuan dan fungsi peramalan. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila ramalan yang kita buat kurang tepat, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Menurut Heiser dan Render, tujuan dari peramalan adalah yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. 3. Peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Metode-metode peramalan. Yang pertama, top-down forecasting. Metode top-down sering dimulai dengan penggunaan hasil-hasil peramalan pada berbagai kondisi bisnis umum yang dibuat oleh para ekonom dalam lembaga-lembaga pemerintah dan dalam perusahaan-perusahaan. Dalam metode top-down forecasting dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode ekstrinsik, yaitu peramalan yang biasanya digunakan untuk peramalan kelompok-kelompok produk seperti sepatu atau ban dan lainnya. Ramalan ini biasanya dikembangkan oleh staf pemasaran organisasi. Yang kedua, metode statistikal, yaitu metode yang paling umum digunakan untuk mencari hubungan-hubungan dengan analisis regresi dan korelasi. Metode peramalan yang kedua adalah bottom-up forecasting. Metode bottom-up mulai dengan perkiraan permintaan produk akhir individual. Berapa banyak setiap produk akhir akan dijual perusahaan tahun depan, atau berapa jam pelayanan yang akan diminta. Dalam metode ini, para peramal menerima estimasi-estimasi dari orang-orang, yaitu para dealer atau distributor dan para langganan. Analisis juga perlu mengamati pola-pola di waktu yang lalu. Akhirnya analis menambahkan ramalan-ramalan produk lainnya dengan hasil peramalan total yang disebut dengan ramalan agregat. Langkah dasar sistem peramalan. Yang pertama itu adalah penentuan tujuan. Langkah pertama terdiri dari penentuan estimasi yang diinginkan. Sebaliknya, tujuan tergantung pada kebutuhan-kebutuhan informasi untuk para manajer. Analisis membicarakan dengan para pembuat keputusan untuk mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, pengembangan model. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu model yang merupakan penyajian secara lebih sederhana sistem yang dipelajari. Dalam peramalan, model adalah suatu kerangka analitik yang bila dimasukkan data masukan, menghasilkan estimasi penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengujian model. Sebelum diterapkan, model biasanya diuji untuk menentukan tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas yang diharapkan. Nilai suatu model ditentukan oleh derajat ketepatan hasil peramalan dengan kenyataan. Validitas itu maksudnya adalah sejauh mana suatu model itu dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, itu dia validitas.
Sedangkan reliabilitas itu adalah sejauh mana suatu model itu dapat diandalkan. Sejauh mana suatu model itu dapat diandalkan. Atau kehandalan suatu model. Itu yang dimaksud dengan reliabilitas. Langkah yang keempat adalah penerapan model. Dan yang kelima adalah revisi dan evaluasi model. Selanjutnya teknik peramalan metode kualitatif. Teknik kualitatif adalah subjektif atau judgmental atau berdasarkan pada estimasi atau pendapat-pendapat. Berbagai sumber pendapat bagi peramalan kondisi bisnis adalah yang pertama para eksekutif. Para eksekutif sering mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan-masukan pada forecasting, terutama daripada manajer yang mempunyai pengalaman cukup lama dalam industri atau perusahaan sejenis. Yang kedua, orang-orang penjualan atau di bagian marketing ya atau di bagian sales. Sumber baik lainnya untuk peramalan kondisi bisnis adalah tenaga-tenaga penjualan atau sales force. Para anggota kelompok ini secara tetap berhubungan dengan para langganan atau customer, sehingga mampu memperkirakan rencana-rencana pembelian, sikap-sikap dan kebutuhan daripada customer atau pelanggan. Pendapat yang ketiga adalah para langganan. Para langganan atau customer ini adalah orang yang membeli keluaran atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan mereka kadang-kadang bersedia untuk mengungkapkan rencana-rencana pembelian mereka. Sumber pendapat yang keempat adalah lain-lain. Dalam banyak contoh, para spesialis atau ahli dalam berbagai bidang bisa memberikan pendapat-pendapat yang sangat bernilai untuk membuat suatu teknik peramalan. Adapun jenis-jenis teknik peramalan kualitatif, yang pertama adalah metode Delphi, yang merupakan teknik yang mempergunakan suatu prosedur yang sistematik untuk mendapatkan suatu konsensus pendapat dari suatu kelompok ahli. Yang kedua adalah riset pasar, yaitu kita melakukan riset produk pada suatu pasar konsumen tertentu, ya. Kita melakukan sebuah riset, ya, mengumpulkan data-data, ya. Itu disebut dengan riset pasar atau market research. Yang ketiga adalah analogi historik, yaitu peramalan dilakukan dengan menggunakan pengalaman